warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Semua yang kami muliakan, jamaah sholat tarawih, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, khususnya para pengurus takmir Masjid Baitur Rahman yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, di malam hari ini kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, sehingga masih bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di malam yang malam berapa ini? 13? 12 13. Alhamdulillah. Syukur selalu kita ucapkan kepada Allah biar kita selalu diberi kenikmatan, utamanya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat bisa melaksanakan sholat tarawih. Ini perlu kita syukuri kepada Allah, biar ini selalu diberikan oleh Allah kepada kita. Yang tentunya Bapak Ibu yang kami muliakan, kami teringat akan Al-Quran yang saat ini, detik ini, masa ini seakan masih relevansi terjadi kejadian di sekitar kita semuanya. Ayat itu berbunyi kurang lebih, lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dalam bahasa sastranya kalau ada waw, ini adalah waw untuk qasam. Ini maknanya sungguh aku akan uji kalian. Diuji oleh Allah dari rasa takut, rasa khawatir, rasa ketidakpastian, rasa ketidakjelasan. Itu selalu menghinggap pada diri manusia. Maka kita perlu menanamkan sifat yakin kita kepada diri kita tentang apapun itu bentuknya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah minal ju', diuji oleh Allah dalam posisi dalam keadaan lapar. Kekurangan dalam keadaan lapar ini bisa jadi puasa. Sebagian imam mengatakan itu adalah termasuk ju' itu puasa. Mereka orang yang berpuasa diuji oleh Allah. Kuat gak puasa 1 bulan penuh? Selesai gak dia ujian dari godaan syaitan? Termasuk uji yang kedua itu disampaikan diuji oleh Allah, wa naqsim minal amwal, kekurangan daripada harta. Itu ujian bagi Allah. Bahwasanya kalau orang itu merasa kurang dalam dirinya, itu bagian daripada ujian. Tapi kalau mereka masih dalam dirinya banyak harta, masih kurang dan masih kurang, itu namanya tidak bersyukur. Bisa jadi dia dikatakan dalam bahasa kita serakah. Orang-orang yang diuji di dalam amwal ini bisa jadi ketika dia sudah memprogres suatu keadaan tapi uangnya nggak ada. Dia menginginkan sesuatu yang sifatnya kebutuhan wajib tapi uangnya nggak ada. Ini era-era saat ini terjadi di sekitar kita, mohon maaf. Di antara saudara-saudara kita mungkin ada di anak-anak kita kemarin ikut prosesi seleksi P3K dan GPNS. Begitu yakinnya, begitu mantapnya, sudah ujian selesai, hanya tinggal nunggu nomor NIP sama SK-nya saja. Yang awalnya kementerian memutuskan akan diberikan sebelum hari raya. Maksimal itu adalah di bulan Maret ini pertengahan. Tapi akhirnya keputusannya berbeda. Padahal di antara saudara-saudara kita itu, mereka sudah ada yang memplanning. Ketika nanti saya JPNS ini selesai, ketika B3K ini selesai, dapat NIP, dapat SK, saya buat ini. Ternyata nggak jadi. Yang tragis lagi, mohon maaf, dalam penyelesaiannya proses tersebut dengan berbagai syarat mengeluarkan biaya. Satu contoh kita ambil di antara saudara-saudara kita di Malang itu ada.
Untuk memenuhi persyaratan dari P3K itu dia harus membuat kartu BPJS atau JKN. Ketika ia buka JKN ternyata dulu ia buka, ketika ia buka ternyata sudah pernah daftar 3 tahun yang lalu gak pernah dibayarkan. Terpaksa dia harus menghutang untuk memenuhi persyaratan P3K. Ia buka itu JKN dan BPJS-nya, terhutangkan. Mungkin ketika ia hutang punya wacana untuk mengganti ketika SK turun, gaji turun. Yang dulu wacananya adalah perhatikan. Inilah bagian daripada ujian yang kita alami. Gak hanya itu, mereka di antara para guru-guru yang saat ini lagi mengajar di berbagai pendidikan, yang kalanya ia terdaftar sertifikasi mulai daripada bulan 4 tahun 2024 sampai detik ini, kemudian ada politik 1, 2, 3 yang ikut itu, kemudian kemarin ini sampai detik ini mereka belum verifikasi nomor rekening dan tanda tanya dalam dirinya. Bagian dari apa itu? Bagian ujian dari Allah. Tidak hanya itu, di dunia pendidikan, semua pendidikan saat ini lagi galau, lagi bingung. Biasanya era-era kekinian itu bos sudah mulai dibuka pengajuannya, bantuan operasional sekolah. Tapi hari ini diuji oleh Allah, pengajuannya saja belum buka, kok mengharapkan cair sebelum hari raya. Ini terjadi di sekitar kita. Maka dalam bulan Ramadan inilah perlu kita meningkatkan kesabaran. Selain hal itu, kita juga perlu mengingatkan kepada instansi semua yang berkaitan tentang hal itu. Ingatlah bahwasanya saat ini saudara-saudara kita mukmin muslim itu lagi berpuasa. Mereka punya firasat yang kuat sehingga pernah dikatakan ittaqu firasatal mukmin. Takutlah kalian dengan firasatnya orang-orang mukmin. Jangan sampai orang-orang mukmin seluruh Indonesia itu berprasangka jelek kepada instansi pemerintahan atau kepada kepala negara. Efeknya apa? Kata Allah, anna inda dzoni abdi. Saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku ini berprasangka jelek kepada sesuatu hal, lebih-lebih yang berprasangka ini 40 orang, bahkan lebih kalau se-Indonesia bisa jutaan ini berprasangka jelek kepada suatu hal, bisa jadi oleh Allah dirubah. Yang awalnya baik disetting oleh Allah menjadi jelek karena prasangka daripada hamba tersebut. Maka melalui mimbar yang mulia ini, wahai kaum mukminin muslimin seluruh Indonesia, mari kita di dalam Ramadan ini berprasangka baik demi menjaga puasa kita, berprasangka baik kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka ditata oleh Allah, dan juga berprasangka baik kepada para instansi, para pemimpin supaya ditata oleh Allah kembali kepada cara yang benar, menata kesejahteraan masyarakat umat secara adil dan sesungguhnya. Ini adalah merupakan ujian dari Allah. Maka dari ayat yang terakhir disebutkan wabasyiris sabirin, maka berilah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Maka kita di dalam bulan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di tempat Baitullah yang mulia ini, maka termasuk sabar itu mempunyai derajat yang begitu tinggi. Dijanjikan oleh Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya rahmat Allah itu selalu menyertai mereka orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bersama dengan turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, pemerintahan kita, instansi yang telah menaungi kita, mudah-mudahan selalu dilancarkan oleh Allah programnya, dan semuanya mudah-mudahan diberikan jalan yang mudah oleh Allah sehingga menjadikan rakyatnya sejahtera, adil, makmur. Yang utamanya ketika mereka dalam posisi keadaan masih kurang baik, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi yang baik. Ketika dalam keadaan saat ini punya rencana wacana-wacana tidak bagus, mudah-mudahan dengan doa kita di malam mustajabah ini dijanjikan oleh Allah, dirubah oleh Allah rencananya menjadi bagus. Sehingga detik ini, saat ini kita berdoa, mudah-mudahan negara kita oleh Allah dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan ketika kita dipanggil oleh Allah seraya mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.